Pencuri legendaris itu sengaja melepas helmnya tepat di depan kamera keamanan dan bahkan menyerahkan sendiri surat yang berisi pengumuman aksinya kepada direktur museum. Targetnya adalah Black Pearl senilai $3 miliar. Ia tahu bahwa direktur yang ketakutan pasti akan mengganti kode keamanan, sehingga ia bisa melihat kode baru itu langsung dari luar museum. Ia melihat direktur yang sombong mengaktifkan seluruh sistem anti pencurian dan menugaskan satu tim khusus untuk menjaga Black Pearl selama 24 jam penuh. Sementara itu, sang pencuri sengaja membocorkan seluruh rencananya kepada media, sehingga orang-orang dari seluruh Paris berkumpul untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Saat hitungan mundur berakhir, tidak terjadi apapun, dan direktur pun menghela napas lega. Namun tiba-tiba alarm berbunyi keras. Direktur mengira ada orang dalam yang bekerja sama dengan pencuri. Polisi segera memeriksa seluruh anggota tim khusus, tetapi tidak ada satupun yang dicurigai. Sementara itu, pencuri sudah berhasil memasukkan kode keamanan yang baru dan keluar dari sana. Begitu merasa ada sesuatu yang tidak beres, direktur memerintahkan agar semua jalan keluar ditutup. Sang pencuri mengganti pakaian taktisnya dengan pakaian biasa seperti orang normal. Namun akhirnya tim khusus berhasil menangkapnya di pintu keluar. Di depan semua orang, ia dimasukkan ke dalam mobil polisi. Begitu pintu mobil ditutup, ia tertawa terbahak-bahak karena mobil polisi itu ternyata palsu dan dikendarai oleh rekan-rekannya sendiri. Di balik suara sirene, ia menghilang dari tempat itu dan memulai pelarian yang sesungguhnya. Ia turun dari mobil polisi palsu, masuk ke sebuah gang, lalu naik ke atas atap. Ia sengaja memperlihatkan dirinya kepada para penembak jitu polisi agar seluruh polisi mengejarnya. Ia terus berlari dari satu atap ke atap lainnya. Namun kemudian ia menghadapi celah selebar 10 meter. Ia melompat, tetapi akhirnya terjatuh. Semua orang di sekitar langsung mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Ketika polisi tiba di lokasi, yang tersisa hanyalah topinya yang terkenal. Beberapa saat kemudian, berdasarkan laporan seorang saksi, seorang inspektur menuju rumah sakit, tempat jenazah pencuri itu terbaring di kamar mayat. Bahkan setelah menyentuh tubuh yang dingin itu, sang inspektur tetap tidak percaya bahwa pencuri sebesar itu bisa berakhir seperti ini. Tak lama kemudian, berita tentang kematiannya tersebar di semua saluran berita, dan persiapan pemakamannya pun dimulai. Tepat sebelum dimakamkan, sang inspektur menghentikan prosesi dan bersikeras agar petinya dibuka. Di tengah kemarahan dan makian dari keluarganya, peti itu akhirnya dibuka. Di dalamnya memang terbaring tubuh yang tak bernyawa. Inspektur pun pergi dengan rasa malu. Begitu semua orang selesai menaburkan bunga di makam dan meninggalkan tempat itu, sang pencuri perlahan membuka matanya. Ia menggunakan peralatannya untuk membuka pintu rahasia yang berada di bawah peti mati, lalu masuk ke dalam terowongan yang sudah digali sebelumnya dan menghilang untuk selamanya. Sebenarnya, 2 minggu sebelumnya ia sudah memilih lokasi tempat ia akan jatuh. Dengan bantuan kanopi jendela yang ada di sana dan jaket airbag tersembunyi, ia berhasil mendarat tanpa mengalami cedera sedikit pun. Setelah itu, rekan-rekannya membawanya ke kamar mayat, di mana dengan bantuan semprotan pendingin khusus, ia berhasil membuktikan kematian palsunya tepat di